Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah wajib Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Titis Fatarinah Mahfira, SNMSM, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dwi Rani Putri Andilina, Diva Salsabila, Muhammad Anwar Afriansyah, dan Siti Tasliyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh pajak proporsional terhadap harga keseimbangan pasar. Dipersilakan untuk Diva Salsabila untuk memulai presentasinya. Ya, yang pertama ada pajak proporsional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak proporsional dan contohnya. Tarif proporsional ialah tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Seberapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Tarif pajak ini memakai persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contoh tarif proporsional ialah pajak penerimaan bruto, pajak per kapita, dan juga pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN. Yang kedua, ada pengaruh pajak proporsional terhadap fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Boleh deh. Pajak proporsional sendiri memiliki pengaruh serupa dengan pengaruh pajak spesifik, yaitu menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Pajak proporsional sendiri menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Saya akan memberikan contoh dari pengaruh pajak proporsional terhadap fungsi penawaran. Jika fungsi penawaran sebelum pajak sebagai berikut, P sama dengan A per B ditambah A per B dikali Q. Maka fungsi penawaran setelah adanya pajak berubah menjadi P sama dengan A per B ditambah A per B dikali Q ditambah T dikali P, di mana T merupakan pajak proporsional yang besarnya sama dengan presentasi T dikali harga jual barang yang terkena pajak tersebut. Next. Perubahan pada fungsi penawaran akan berpengaruh secara langsung pada keseimbangan pasar sekalipun fungsi penerimaannya tetap. Fungsi permintaannya tetap. Seperti yang dapat dilihat pada gambar bahwa pajak proporsional merubah fungsi permintaan yang berpengaruh pada perubahan harga pasar, di mana harga keseimbangan pasar menjadi naik dengan jumlah keseimbangan pasarnya turun. Contoh kasus dengan pembahasannya. Contoh kasus 1. Andaikan kita memiliki data yang sama seperti pada kasus 6, yakni permintaan P sama dengan 15 Q dan penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak serta dengan pajak. Diketahui QD sama dengan jumlah permintaan, QS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, QE sama dengan jumlah keseimbangan. Diketahui sebelum pajak sama P sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Sesudah pajak persamaan penawarannya akan berubah, sementara persamaan permintaannya tetap. P sama dengan 15 min Q atau Q sama dengan 15 min P. Penawaran sesudah pajak dengan T sama dengan 25%, kita desimalkan menjadi 0,25. P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 0,25 P. P-nya kita pindah ruaskan ke depan menjadi 0,75, P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Setelah itu kita pindah ruaskan lagi menjadi 3 per 0,75 dan 0,5 per 0,75 sama dengan 4 plus 23 atau Q sama dengan min 6 plus 1,5. Setelah itu keseimbangan pasarnya sama dengan QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 6 plus 1,5 P. P-nya kita pindah ruaskan ke depan menjadi 2,5 P sama dengan 21. Setelah itu P sama dengan 21 per 2,5 sama dengan 8,4. Q sama dengan 15 min P
Q sama dengan 15 min 8,4 sama dengan 6,6. Jadi sesuai pajak P aksen E sama dengan 8,4 dan Q aksen E sama dengan 6,6. Patut dicatat, dalam hal ini besaran pajak yang diterima oleh pemerintah setiap unit barang adalah T kali P aksen E sama dengan 0,25 dikali 8,4 sama dengan 2,1. Untuk contoh kasus 2 yaitu sebuah permintaan ayam KFC yang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 20 min Q, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 15 plus Q. Setelah itu pemerintah mengenakan pajak sebesar 10% dari harga jual tiap ayam KFC. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Sebelum pajak, PE sama dengan 10 dan QE sama dengan 10. Tentukan persamaan penawarannya jika persamaan permintaan sama dengan P sama dengan 20 min Q atau Q sama dengan 20 min P. Oke, next. Jawabannya, penawaran sesudah pajak dengan T sama dengan 10%, kita desimalkan sama dengan 0,1. P sama dengan 15 plus 3Q sama dengan 0,1 P. P-nya kita pindahkan ke depan menjadi 0,9 P sama dengan 15 plus 3Q. P-nya kita masukkan lagi ke dalam menjadi bagi sama dengan 15 bagi 0,9 dan 3 per 0,9 sama dengan ketemunya 16,6 plus 10 per 3 Q atau min 10 per 3 Q sama dengan min 4,9 plus 0,3 P. Keseimbangan pasarnya sama dengan QD sama dengan QS 20 min P sama dengan min 4,9 sama dengan 0,3 P sama dengan kita masukkan ke dalam menjadi 24,9 sama dengan 1,3 P. P sama dengan 19,1. Q-nya sama dengan 20 min P sama dengan 20 min 19,1 min 0,9. Jadi sesudah pajak P aksen E sama dengan 19,1 dan Q aksen S sama dengan 0,9. Besar pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap penjualan ayam KFC adalah T dikali P aksen E sama dengan 0,1 dikali 19,1 yang hasilnya sama 1,91. Yang bisa dilihat kurvanya seperti di gambar berikut. Sekian dari pemaparan kami mengenai hasil diskusi kami tentang pengaruh pajak proporsional terhadap harga keseimbangan pasar, di mana dapat disimpulkan bahwa pajak proporsional merupakan pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contoh-contohnya misalnya ada pajak per kapita, pajak penerimaan bruto, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan pajak proporsional ini memiliki pengaruh langsung terhadap fungsi penawaran yang berpengaruh langsung pula pada harga keseimbangan pasar, di mana menaikkan harga keseimbangan pasar dan mengurangi jumlah keseimbangan. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.